Bener gak sih dropship itu kalah sama afiliator? Coba kita bersikap dewasa dan bersikap netral. Menurut kalian pribadi, dropship sama afiliator lebih bagus mana? Menurut gue dropship dan afiliator itu sama-sama bisnis digital. Ada yang sukses dari dropship, ada yang sukses dari afiliator, ada yang sukses ngelakuin dua-duanya. Tapi lebih bagus mana? Kalau menurut gue sih dua-duanya bagus, baik dropship, baik affiliate. Karena kita nggak bisa menjelek-jelekan salah satu bisnis tersebut. Karena sebenarnya, kalau misalnya lo praktekin dan serius, atau mungkin lo ada pernah bertemu orang-orang yang fokus di dalam affiliate atau fokus di dropship, itu ada teman-teman. Banyak banget yang sukses menjalani bisnis tersebut. Jadi jawabannya siapa yang menang, siapa yang lebih baik? Jawabannya adalah tidak ada ya, karena dua-duanya bagus. Cuman kalau misalnya kalian mencari tahu dari video ini, emang kelebihan dan kekurangan dari dropship dan affiliate tuh apa sih? Nah, di video ini gue akan membahasnya supaya teman-teman lebih open-minded. Dan buat teman-teman di sini yang pengen memutuskan untuk jadi dropship, pengen memutuskan jadi affiliate, itu jadi tahu, oh, oke, gue kayaknya lebih bagus di dropship deh. Oke, gue lebih bagus di affiliate aja deh. Nah, gue akan bahas di video ini supaya kalian lebih tahu nih gambarannya kayak gimana sih. Intinya sih sukses atau enggaknya itu tergantung dari kalian masing-masing. Apakah kalian benar-benar menjalaninya dengan serius dan fokus, konsisten juga. Kalau ngomongin kelebihan, ya udah pasti dua-duanya itu tidak terlalu membutuhkan modal ya. Karena beda nih kalau misalnya kita beli produk, kita resell, atau mungkin kita impor, atau kita buat brand sendiri atau produksi sendiri. Itu kita membutuhkan modal di awal. Tapi kalau dropship dan affiliate tuh bukan modal yang dibutuhkan, tapi effort ya teman-teman ya. Dropship kalau misalnya dapat orderan ya nalangin dulu, beli ke supplier, nanti supplier yang mengirimkan. Nalangin doang ya, nalangin, nanti kan dibalikin lagi. Kalau affiliate kan membutuhkan handphone untuk membuat konten, lalu lighting untuk supaya pencahayaannya bagus. Nah, itu adalah kelebihannya. Tapi secara tanggung jawab, affiliate itu lebih berat, karena affiliate itu kan mendapatkan produk. Let's say dia dapat produk dari brand, sampel secara gratis. Misalnya gue dapat laptop untuk gue promoin. Nah, gue punya tanggung jawab sebagai affiliate untuk menjual dan mempromosikan laptop tersebut biar nama gue di mata brand itu tidak jelek. Dan kesannya gue tidak meminta barang gratisan tapi tidak menjual sama sekali. Jadi tanggung jawabnya lebih gede karena gue harus menjual teman-teman produk tersebut karena gue udah dikasih gratis. Nah, di sini aja kita udah lihat nih plus minusnya tuh apa. Tapi gue akan bahas lebih detail teman-teman ya. Tapi sebelum itu, ada baiknya teman untuk like dulu video ini sebagai bentuk terima kasih dan apresiasi kalian karena gue telah membuat video ini. Jangan pelit untuk like teman-teman karena gue juga nggak akan pelit untuk sharing ilmu ke teman-teman semua di sini. Jadi ayo like dulu gue tuh sampai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke guys, thank you udah like. Kita langsung masuk aja ke topik pembahasannya. Kelebihan dropship. Secara kelebihan, kita tidak perlu effort dan tidak terlalu harus banget untuk ngelakuin buat konten dan live streaming. Kenapa? Karena kita buka toko online, kita tinggal upload produk, kita mempromosikan bisa lewat iklan atau mungkin fotonya kita perbagus dan sebagainya. Boleh-boleh aja kita buat konten, boleh-boleh aja kita live streaming untuk nge-boost traffic. Tapi nggak harus teman-teman. Jadi beda nih sama affiliate. Jadi kalau dropship itu lebih kayak lu upload produk, lu cari produk, lalu lu jualin. Kita nggak perlu pusingin soal-soal kayak live, soal buat konten dan sebagainya. Udah gitu, dropship itu modalnya minim banget. Bahkan nggak pakai modal, gue bisa bilang. Paling kalian butuh device aja, komputer atau laptop. Ya basic lah teman-teman, itu kan bukan modal ya, tapi kayak lebih kayak aset ya teman-teman ya. Lalu kalau misalnya customer ada yang beli produk dari toko kita, baru kita beli dari supplier, kita nalangin dulu. Simple, that's it. Sedangkan kalau affiliate itu mempunyai kelebihan yang diminati sama banyak orang, yaitu apa? Yaitu tidak pusingin soal perang-perang harga dan tidak pusingin soal harga. Affiliate itu tinggal menjual atau membantu menjual produk dari brand. Lalu nggak usah tuh pusingin mau jual di harga berapa ya. Karena udah pasti kita sebagai affiliate itu menjual produk sesuai dengan si brand tersebut jual di angka berapa. Kita connectin nih teman-teman. Jadi si brand mau set up harga berapapun ya, kita menjual dengan harga brand tersebut. Kita sebagai affiliate udah nggak usah pusingin nih soal perang-perangan harga. Lalu kayak gimana cara promosinya soalnya harga gue nggak bersaing. Itu nggak seperti itu. Karena affiliate itu tidak pusingin soal harga. Tapi affiliate itu harus pusingin soal buat konten. Udah gitu affiliate enaknya, terkadang kita bisa mendapatkan sampel barang-barang gratis. Dan itu tergantung dari brand ya, kalian di-link gimana. Tapi kalian bisa mendapatkan barang secara free. Tapi tanggung jawab, kalian harus jualin juga. Tapi ya free teman-teman, kapan lagi. Dan affiliate itu bebas untuk adventure ya. Mau bikin konten apapun terserah, mau live kapanpun terserah, pokoknya bebas untuk adventure kalau affiliate. Kekurangan, kita harus bener-bener pintar dalam menemukan produk yang lagi hype, produk yang lagi tren, atau produk yang jangka panjang untuk kita upload di toko kita. Supaya toko kita tuh bisa sustain. Karena kita bukan lain termurah, tapi kita harus pintar dalam menjual produk-produknya nih, supaya tetap bisa laku tokonya. Lalu dropship itu juga butuh keberanian untuk testing iklan. Jadi butuh modal lagi nih, kalau misalnya punya keberanian, ada modal sedikit untuk iklan, dipakai untuk testing iklannya. Kira-kira kayak gimana nih iklannya biar efektif.
Tujuannya adalah supaya toko kita tuh muncul di permukaan, supaya biar makin laku lagi tokonya. Udah gitu, karena toko baru pun kita harus iklan juga teman-teman, karena untuk naik ke permukaan ya harus iklan, karena kan yang jualan juga udah banyak banget. Kekurangan affiliate adalah kita harus mempromosikan terus, kita harus live streaming terus, kita harus buat konten terus. Kalian mendapatkan pendapatan itu dari komisi. Komisi itu didapatkan kalau misalnya kalian menjual produknya. Kalau misalnya kalian nggak live streaming, kalian nggak buat konten, gimana mau ada buyer yang membeli di account kalian? Sedangkan kalau misalnya kalian nggak live, nggak buat konten, ya nggak ada yang lihat, nggak ada yang check out. Beda sama dropship. Kalau misalnya dropship itu tokonya udah ada, didiemin pun semalaman bisa ada yang beli. Kalau affiliate itu harus benar-benar live streaming dan buat konten. Mungkin ada lah yang beli dari konten-konten yang sebelum-sebelumnya. Tapi kita tetap nggak bisa nih, kita harus buat terus setiap hari supaya dapat buyer terus. Dan kita dapetin komisi lebih gede lagi pendapatannya. Baik dropship dan affiliate itu sama-sama sulit kalau misalnya kalian jalaninnya setengah-setengah. Jadi perlu banget yang namanya konsisten. Sama lah dropship dan affiliate. Tools. Dropship itu membutuhkan tools seperti komputer atau laptop dan juga handphone. Ya, lebih tepat sih, yang paling dibutuhin sih komputer atau laptop sih. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan aktivitas kalian di dalam marketing dan upload produk, setup promo, dan sebagainya. Itu akan lebih efektif kalau misalnya menggunakan komputer atau laptop. Lalu juga komunikasi yang lancar kepada supplier, supaya jalinan kerja sama kalian dengan supplier itu lebih nyaman lagi, lebih enak lagi. Jadi komunikasi itu juga penting banget nih dalam dunia dropship. Sedangkan kalau affiliate itu membutuhkan laptop, dan handphone, dan lightning. Untuk apa? Untuk pembuatan konten setiap hari, live streaming, laptop untuk membantu untuk konekin produk ketika kalian live streaming, lighting supaya penerangan atau pencahayaan kalian bagus ketika buat konten dan live streaming. Affiliate juga harus mengerti sedikit basic sosial media dan basic editing untuk kebutuhan buat konten. Dropship sih juga harus mengerti basic-basic seperti itu, tapi kalau misalnya dia nggak mau promosi lewat sosial media pun sebenarnya nggak masalah. Itu kan effort tambahan untuk dapetin traffic. Tapi kalau misalnya affiliate, ya harus teman-teman mengerti basic editing dan mengerti soal sosial media walaupun basic-basicnya doang. Nah, sekilas mirip kan sebenarnya dropship dan affiliate tuh kayak gimana? Karena ya waktu gue bisa bilang kayak sama-sama nggak pakai modalnya minim lah ya untuk affiliate dan dropship, tapi bisa menghasilkan yang lumayan banget. Dan kemudian bisa dapetin pendapatan yang gede banget, baru nanti kita bikin bisnis yang bener-bener oke banget nih, bukan dropship atau affiliate lagi. Nah, sekarang kembali ke diri kalian masing-masing. Kalian lebih suka menjadi apa nih? Menjadi affiliate atau menjadi dropship? Atau mungkin kalian ingin mencoba dua-duanya? Saran dari gue sih intinya, lu fokus, konsisten, karena kalau misalnya dijalanin setengah-setengah itu nggak bakal kelihatan. Udah gitu nggak bisa tuh kayak lu mengharap 1 bulan dropship gede, 1 bulan affiliate tuh gede. Semua butuh proses, semua punya journey-nya masing-masing. Ada yang 1 bulan langsung gede, ada yang butuh berbulan-bulan baru gede. Kayak gue aja dulu waktu awal-awal belajar, itu nggak bisa tuh cuma 1-2 bulan langsung gede. Butuh proses yang lama. Dan di sini gue cuma mempersingkat supaya kalian lebih mengerti secara gambarannya gimana. Jangan seperti gue dulu, belajar sampai berbulan-bulan, testing sendiri, nggak ada video-video yang bisa gue tonton, nggak ada artikel yang bisa gue cari tahu, karena di zaman dulu itu tidak banyak yang membahas soal seperti ini. Makanya di sini gue bantu untuk ke kalian, gue filter, gue ceritakan pengalaman-pengalaman gue biar kalian lebih tahu mengenai tips and trick soal mendapatkan cuan di era digital, baik sebagai affiliate dan dropship. Saran dari gue nih, kalau misalnya teman-teman masih kebingungan, kalau teman-teman punya waktu banyak, boleh nih coba affiliate kalau waktunya banyak. Lalu kalian mengerti basic-basic konten, boleh nih jadi affiliate. Tapi kalau misalnya waktu kalian tidak banyak, kalian bisa nih sebagai dropshipper. Karena kalau misalnya waktu kalian banyak kan kalian harus buat konten terus nih setiap hari, harus live terus setiap hari untuk dapetin pendapatan, dapetin komisi kalau affiliate. Tapi kalau waktunya nggak banyak ya jadi dropshipper aja. Nah, sekarang kalian ada di posisi mana nih? Kalian tuh lebih suka yang mana dan kalian lagi ada di posisi mana? Apakah kalian punya banyak waktu atau enggak? Nah, intinya sih mau affiliate mau dropship sama-sama menguntungkan, sama-sama bagus, tergantung kalian. Kembali lagi kalian benar-benar fokus atau enggak. Oke gitu ya guys. Ya kalian mau coba dua-duanya juga boleh sih. Intinya good luck buat teman-teman semua di sini. Sekali lagi gue ucapkan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga video dapat bantu kalian. Dan jangan lupa yang ingin mengetahui notifikasi info-info terupdate mengenai video gue atau mungkin webinar dan sebagainya bisa ke Telegram gue. Itu free, linknya di deskripsi. Dan yang mau beli digital course gue bisa ke desti.store/leogandi. Dan yang mau nanya soal kelas offline atau konsultan bisa ke nomor ini. Itu hanya untuk kebutuhan kelas offline dan konsultan aja ya teman-teman. Dan itu hanya WhatsApp only. Oke guys, sekali lagi gue ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk selalu semangat dan good luck buat teman-teman semua di sini. Semoga video ini dapat bantu kalian dan menambah wawasan kalian. Leo Gandhi, peace out.